Ya pemirsa, kita akan langsung ajak Anda untuk bertemu dengan Bayu yang akan berbincang langsung bersama dengan Ustadz Adi Hidayat di Masjid Al-Ihsan, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan langsung sapa Bay. Sudah makan apa aja Bay pagi-pagi di sana sama Ustadz Bay? Belum sempat makan Ayah, tapi nanti habis wawancara insya Allah kita semua akan makan bersama. Makasih loh Ayah. Saya ingin menyampaikan juga minal aidin wal faizin buat Ayah dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi di TV Wana. Sekarang tadi Ayah sudah menyebutkan, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat lagi dengan sosok Ustadz Adi Hidayat. Sosok Ustadz yang menularkan semangatnya kepada umat untuk mempelajari dan memaknai dan berperilaku seperti Al-Quran. Saya nggak mau lama-lama di sini. Saya mau ajak langsung ke dalam karena tuan rumah sudah menunggu saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada tamu. Ada tamu pagi-pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Pak Ustadz. Wallah minal minkum. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Sehat, saya ya? dalam kondisi baik-baik saja. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Masjid Al-Ihsan. Terima kasih loh Pak Ustadz sudah mau menerima saya TV One Ya. di tengah kesibukan waktunya Pak Ustadz. Insya Allah ada kebaikan. Ini Amin. saya mau sampaikan dulu nih yang penting nih. Jadi Gimana Pak Ustadz? Al-Ihsan ini dinamakan dengan Al-Ihsan, mengandung makna semua kegiatan itu diniatkan untuk ibadah. Nah, sekaligus ibadah itu ditransformasikan dalam bentuk bakti terbaik bagi lingkungan sekitar. Termasuk untuk bangsa negara, makanya ada bendera merah putih itu di masjid. Ya, nah itu lambang kecintaan pada negara dan effort dari masjid ini supaya berkontribusi baik. Oke. Nah, Ada kemudian kontribusinya begitu ya? harus ada, karena orang Islam itu kalau beribadah itu harus selalu melahirkan nilai kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Oke. Apalagi bangsa kita rahimnya kan dari nilai-nilai keislaman salah satunya. Oke. Nah, nanti juga saya pengen diajak masuk nih Pak Ustadz. Harus. Tapi belum, sebentar dulu, masih ada waktu kita. Nah, saya ingin terlebih dahulu karena saya tadi sudah janji sama pemirsa Pak Ustadz untuk mengenal lebih dekat lagi sosok Ustadz Adi Hidayat. Salah satunya kan soal ini, menularkan kepada umat untuk mempelajari Al-Quran. Baik. Kemudian berperilaku juga seperti Al-Quran, mencerminkan umat Islam. Baik. Gitu. Nah, untuk hal yang ini, backgroundnya gimana sih Pak Ustadz sampai concern banget sama hal itu? Pertama begini, cinta kepada Quran itu sudah tidak harus dipertanyakan sebagai seorang muslim. Karena Al-Quran adalah dasar pokok, sumber keislaman seseorang. Yang dengan sumber ini kita belajar untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah sekaligus bersikap sebagai seorang muslim yang seutuhnya. Nah, lalu dari sinilah kemudian kita mencoba menampilkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Karena persoalannya begini Mas, tidak semua dalam hidup ini manusia membaca Al-Quran. Ya, khususnya misalnya dari saudara-saudara kita yang belum beriman, kan? Atau kalangan juga orang Islam yang jarang bersentuhan dengan Quran. Mereka jarang berinteraksi dengan Quran, apalagi hadis. Mereka melihat dari perilaku kita. Ya. Ya, mereka melihat dari karakter kita. Kita bertutur bagaimana, bersikap bagaimana. Karena itu, bacaan-bacaan kita terhadap Al-Quran kita harus terjemahkan dalam bentuk perilaku yang mulia. Karena Quran mengajarkan kemuliaan. Jadi umat itu adalah etalasenya. Etalasenya, persis. Jadi begitu dilihat bagaimana umat bersikap, maka di situ akan muncul penilaian. Dan itu dakwah terbaik untuk memperkenalkan nilai-nilai keislaman yang mulia. Nah, ini tuh tulisannya. apa ini? Ini dari Ini kalau kita lihat tulisannya kan ini, I am not radical. I'm not radical, ya, hafidh, good looking. Jadi Yang ingin disampaikan apa Ustadz dengan tulisan ini? Jadi pesan yang sangat terang, damai dan mencerahkan ketika ada persepsi bahwa orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang penghafal Quran ada indikasi menampilkan nilai-nilai kekerasan, maka kita ingin berikan pesan, saya ini penghafal Quran. Saya juga bagian dari ahli Quran, ya kan? Maka kita ingin tampilkan, saya tidak begitu. I'm not radical. Ya, saya tidak radikal, saya tidak ekstrim. Dan kita ingin tampilkan dalam dunia luas bahwa tidak semua orang-orang yang menghafal Quran itu terjebak dalam keburukan, kecuali orang yang tidak benar berinteraksinya. Karena itu kita katakan hafidh good looking. Maka setiap penghafal Quran, di pesan kedua, saya ingin katakan setiap penghafal Quran, dimanapun Anda berada, tampilkan nilai kemuliaan Quran, sehingga orang melihat kita baik, dan itulah real Islam dalam kehidupan. Nah, yang saya highlight dari pernyataan Pak Ustadz tadi adalah soal interaksi dengan Al-Quran. Nah, Pak Ustadz juga kan pasti sudah sangat memahami apa isi Al-Quran, mencoba mengamalkannya, dan menularkan semangatnya kepada umat. Tapi saya flashback sedikit nih. Sampai di titik sini, Pak Ustadz sekarang, Pak Ustadz Adi Hidayat ini,
siapa yang sangat berperan untuk akhirnya Pak Ustadz memutuskan untuk mempelajari Al-Quran, menularkannya kepada orang lain? 3 orang. Dan saya bermohon kepada Allah agar setiap kebaikan yang dihasilkan dari Al-Quran ini mengalir juga kepada 3 orang utama ini. Siapa Pak Ustadz? Yang pertama ibunda tercinta, dan saya masukkan satu paket dengan ayahanda. Dan saya bermohon kepada Allah, dan di sini dasar pertama. Ayah saya meninggal tahun 97 dan tidak meninggalkan apapun yang saya bisa dapatkan kecuali satu mushaf. Mushaf ini yang saya bawa ke ruang tengah, saya menghadap ke kiblat, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk berbakti kepada ayah dan ibu dari setiap huruf Al-Quran yang saya hafalkan. Maka di situ ada percepatan Allah berikan kepada kami untuk bisa menghafal. Yang kedua adalah guru dasar kami di pesantren, namanya Kiai Haji Miskun Asyatibi. Ya, beliau ahli Quran, ahli tafsir, dan sampai ke penghujung hayatnya saya mendampingi beliau saat beliau sakit, dan saya duga beliau mendoakan saya juga untuk dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, ada seorang mufassir besar dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, dan beliau ini banyak menginspirasi para ahli tafsir di dunia, termasuk di Indonesia. Anda mungkin pernah dengar Profesor Quraisy Shihab, ya? Ya. Nah, itu cara megang mushafnya aja itu persis seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Di antara favoritnya itu beliau. Karena mufassir sangat luar biasa, saya banyak menghatamkan buku-bukunya, ceramahnya, dan itu memberikan warna dalam corak penafsiran kita. Oke, menarik apa yang disampaikan Pak Ustadz. Nah, tapi apa yang dilakukan Pak Ustadz juga kan akhirnya terrepresentasi dengan Quantum Akhyar Institute ini ya. Ya. Nah, kita boleh nggak nanti ngobrol lebih lanjut lagi di dalam Pak Ustadz ya? Boleh, Ya? sangat boleh. Oke. Boleh jadi ada baik untuk pemirsa pesan-pesan. Baik, baik. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Mangga Pak Ustadz, saya Ya. pakai mangga karena Ya. Pak Ustadz ini kan lahir besar di Pandeglang, betul ya? Betul, ya silakan. Mohon izin dilepas dulu. Iya, siap. Mohon izin sebelum masuk, ini kita praktekkan dulu ya, prokesnya bisa digunakan. Ya, jadi kita sama-sama jaga prokes supaya memberi kesan positif ya teman-teman. Menggunakan hand Kemudian- sanitizer, ada cek suhu tubuh ya di masjid ini ya. kita gunakan suhu tubuh dulu. Nah, bisa lebih dekat. Baik. Oke gini. Oh, ini habis puasa. Nah, Wah, low. belum kelihatan low dia. Nah, Lanjut insya Allah lagi. aman Pak Ustadz. Aman ya, sudah dicek sebelumnya ya. Oke. Oh, ini habis lebaran Oh, berarti. habis lebaran. Habis lebaran. Kekenyangan mungkin. Kecapean 30 hari. Baik, Oke, silakan. Ini kita masuk ke dalam ya nanti. Insya Allah. Sebentar lagi saya akan mengajak lebih detail lagi mengenai Quantum Akhyar Institute dengan Ustadz Adi Hidayat. Baik. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, mengenal lebih dekat sosok Ustadz Adi Hidayat. Ini Pak Ustadz izin, Baik. ini bagian dari Quantum Akhyar Institute, masjid ini. Boleh bercerita nggak backgroundnya sedikit soal ini? Quantum Akhyar Institute kami dirikan tanggal 2 Agustus tahun 2013, 2 tahun setelah kepulangan saya dari Libya. Ada banyak minat dari masyarakat untuk belajar, dan saya mengamati situasinya. Masyarakat butuh pencerahan yang sifatnya luas, wawasan juga, sehingga saya coba hadirkan Quantum, itu satu lompatan bagaimana masyarakat bisa belajar dengan cepat tentang nilai keislaman. Akhyar itu jamak dari kata khair, mengambil spirit dari Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 110. Kalau Mas Bayu mau posisinya sebelah kiri paling atas. Nah itu dia. Katanya kan Pak Ustadz juga hafal tuh ya. Jadi kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian tuh umat terbaik. Jadi kalau ada orang baik, orang Islam tuh mesti lebih baik. Maka jamak dari situ namanya akhyar. Jadi saya mendirikan ini untuk mencoba berkontribusi, membimbing masyarakat melakukan lompatan-lompatan kebaikan dari nilai-nilai keislaman. Maka kita tampilkan nilai keislaman yang baik, wawasan yang luas, supaya tidak ada perbedaan pendapat yang melahirkan perselisihan. Kok kenapa orang satu kunut dengan yang nggak kunut saling berselisih? Padahal yang salah itu yang nggak sholat subuh gitu kan? Iya, iya benar. Maka kita Dan itu paling salah ya. maka kita buka ini yang kunut ini loh dalilnya, yang nggak kunut loh dalilnya, gitu kan? Sehingga masyarakat tercerahkan dan saling memahami. Ya, dan pusat spiritualnya ada di Masjid Al Ihsan ini. Ya, Oke. kita bekerja sama dengan Yayasan Masjid Al Ihsan dan menjadikan ini sebagai bagian dari pusat spiritual dan pendidikan keagamaan. Maka Mas Bayu kalau main ke sini dan pemirsa itu setiap malam Jumat ya, di luar pandemi kita ada insya Allah taklim yang dihadiri kurang lebih 10.000 orang.
Sebelum pandemi 10.000 orang. 10.000 orang ya. Setidaknya dari kalau Mas Bayu jalan dari kantor tadi ke sini sampai ke sana di area sekolah ya. Ini penuh ini. Nah, termasuk teman-teman nih ya yang di belakang kita ini penghafal Quran, ini ada kegiatan pengurus yayasan itu 10.000 itu bukan cuma di daerah Bekasi. Jadi ada yang datang dari Papua, ada yang datang dari Sumatera, Kalimantan, bahkan ada yang sempat libur di Jepang mengambil cuti untuk belajar ke sini. Masya Allah, Dan subhanallah. alhamdulillah tidak sedikit yang masuk Islam. Ya, sampai ada marinir dari Belanda datang ke sini masuk Islam. Nah, Pak Ustadz tadi menyebut dari Jepang, saya juga sempat mendengar ini Quantum Ahyar ini juga konsen juga di beberapa negara ya. Di Jepang kalau nggak salah. Alhamdulillah. Jadi begini, saya buka sedikit ya. Silakan. Supaya kita lebih cerah dan terlihat ekspresinya gitu. Ini sudah prokesnya dijalani, insya Allah baik. Jadi kita punya kelas yang terbuka lewat sistem pendidikan online khususnya. Dan kita membawa campaign tentang Quran. Karena Quran itu basic bagi setiap muslim untuk menawarkan nilai-nilai keislaman yang baik. Ternyata responnya sangat positif. Jadi di dunia itu sekarang kita ada kurang lebih dengan 20 negara yang terkoneksikan ya dengan program di Quantum Ahyar Institute diberi nama dengan ALC, At-Taisir Learning Center. Jadi kita punya keluarga Quran diberi nama STUAH, cabang ALC ini. STUAH itu bukan sekolah terbuka Ustadz Adi Hidayat ya. Sekolah Mirip-mirip sih. Sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Nah, jadi teman-teman yang mau bergabung itu boleh ikut ke situ. Kurang lebih sekarang ada hampir 20.000 keluarga. 20.000 keluarga hitungannya ya? Ya, di 34 provinsi di Indonesia, di 20 negara. Dan satu keluarga mungkin ada 4 orang gitu kan. Nah, jadi kalau dikali 80.000. Itu kalau kita kumpul di Istiqlal penuh 5 lantai, 250.000 orang kurang lebih. Nah, itu yang kita bawa. Selain nilai keislaman, kita juga ingin menampilkan sisi keislaman orang Indonesia yang baik. Sehingga membawa pesan-pesan kebangsaan. Orang melihat Indonesia lebih mulia, ya kan? Lebih bagus. Nah, ini tugas setiap muslim. Dimanapun dia tinggal, cintai tempat dia berada dan tampilkan nilai kebaikan sehingga orang melihat dirinya dan lingkungannya menjadi lebih mulia dan baik. Nah, yang mengikuti program ini Pak Ustadz, yang paling muda usia berapa, yang paling senior usia berapa? Paling muda usia 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Kemudian ya itu tentu dia nanti kalau masuk online di backup orang tua, tapi dia mulai menghafal. Jadi kelasnya ada 3 nih. Kelas pemula untuk belajar membaca karena mustahil kita mengetahui isi Quran kecuali kalau bisa baca. Kemudian yang kedua kelas penghafal. Jadi kalau Mas Bayu bawa mushaf kemana-mana, lihat pedomannya kan agak susah tuh ya. Tapi kalau kita hafal kan lebih ringan kan? Ya. Nah, jadi ada kelas penghafal. Yang ketiga kelas spesialisasi, menjadi kurikulum kehidupan. Ya, pengamal apa yang dihafalkan. Jadi kita punya kelas untuk dunia kesehatan. Ada kelas dokter, kemudian ada kelas juga teman-teman pebisnis, kelas pembelajar, kelas ilmuwan. Berdasarkan background begitu ya Ustadz? Background masing-masing kita turunkan. Jadi paling sepuh ada yang usianya 73. Ya, 73 tahun. Jadi dari 3 tahun sampai 73 dan tanpa batas sebetulnya. Nah, saya juga sempat dengar nih sebelum wawancara kan saya ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Ustadz. Ya, Katanya di program yang diinisiasi oleh Pak Ustadz ini ada yang bisa menghafal Al-Quran 24 jam? Jadi Masya Allah ini Mas Bayu dan pemirsa. Jadi Alhamdulillah Allah berikan satu kemudahan kepada kami untuk merumuskan cara menghafal Al-Quran langsung dari Al-Quran. Ya, kalau metode kan banyak. Setiap orang berpengalaman interaksi dengan Al-Quran, punya metode gitu kan. Nah, kita berinteraksi dengan Al-Quran dari Al-Qurannya sendiri, menyampaikan bagaimana dia bisa dihafal. Jadi kita tampilkan satu metode dari Al-Quran menghafal 30 hari 30 juz. Alhamdulillah hasilnya ada yang hafal dalam 14 hari. 30 juz lah ya, bukan juz 30 loh. 30 juz. 30 juz, ada yang 14 hari, 20 hari, 28 hari. Kemarin karena kondisi pandemi, biasanya di luar pandemi kita offline, datang ada tempat. Ini di pandemi kita adakan karantina virtual. Karantina virtual itu di setiap tempat bisa menghafal, kita bimbing dengan musyrif, ya, membimbing penghafal dari sini. Tapi mereka mesti konsisten dengan sistem yang kita buat. Alhamdulillah itu ada hal yang sangat bagus, 21 hari, ada yang hafal 30 juz, usia 26 tahun. Tapi yang dahsyat, ada yang hafal dalam waktu 25 hari, usia 55 tahun. 55 tahun. 30 juz, seorang ibu.
batasan usia berarti bukan sebuah hambatan sama sekali Pak Ustadz. Saya tanya Mas Bayu begini, Nabi dapat wahyu berapa tahun usianya? Nah nanti saya jawab boleh nggak? Kita break dulu nih Pak Ustadz. Sekaligus nanti kita akan membahas isu-isu terkini. Tanya begini, saya sudah sepuh, sudah ini, kita lihat nanti. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Adi Hidayat sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Adi Hidayat. Pak Ustadz, kita kembali ke tempat prasmanan. Baik. Alhamdulillah dijamu ya kita pagi hari ini. Pak Ustadz, tadi kalau bicara sedikit soal penerima wahyu dan usia dan dicontohkan dengan Nabi, yang ingin disampaikan apa? Gini loh Mas Bayu, tadi saya ingin katakan bahwa Quran itu tidak ada batas untuk menghafal. Baik dari kondisi fisik, makanya ada anak kecil, orang dewasa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan yang melihat atau yang tidak bisa melihat. Ya. Bisa dihafal Al-Quran. Usia, coba Nabi menerima wahyu kan 40 tahun. Tuntas dalam masa kurang lebih 23 tahun. Berarti usia beliau 63 tahun. Ya. Jangan dilihat nabinya, coba lihat sahabat-sahabatnya. Yang paling ekstrim. Sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah sepuh, mata nggak bisa melihat, masih menghafal Quran. Ya, kalau saya contohkan Abu Bakar, Umar itu biasa. Tapi lihat usianya berapa. Ustadz itu orang Arab, orang Indonesia belum tentu udah bisa hafal undang-undang, KUHP. Ya. Nah, jadi jangan pernah merasa sulit ketika akan menghafal Al-Quran. Kuncinya 3. Cintai Al-Qurannya, tingkatkan takwa kepada Allah, dan usaha yang sungguh-sungguh. Oke, minimal berangkat dari diri kita sendiri. Satu lagi saya ingin bertanya ke Pak Ustadz, saya tertarik dengan apa yang digunakan maskernya, bendera Palestina. Ini isunya sedang berkembang kepada umat, bagaimana sebenarnya kita bersikap dengan isu yang terjadi di Timur Tengah, terutama Palestina dan juga Israel. Masker yang saya kenakan, Mas Bayu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini support terkecil yang ingin memberikan pesan kepada dunia, bukan hanya Muslim Indonesia. Ada 2 hal yang saat ini mesti kita tampilkan. 1, memperbaiki krisis pandangan HAM, hak asasi manusia. Karena isu Palestina tidak tersekat dalam isu keislaman saja, tapi ini menjadi isu kemanusiaan. Kalau kita nggak sepakat dalam konteks keagamaan, maka sepakatlah dalam konteks kemanusiaan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa dengan damai melihat anak-anak kecil yang begitu mudah kemudian wafat dengan bombardir yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang manusia bisa mudah menatap perempuan-perempuan dengan terzolimi dengan situasi yang luar biasa. Ya, kita bisa kencang teriak kepada aspek yang lain, tapi terkait Palestina kita bisa diam. Maka saya ingin berikan pesan, jadilah manusia yang seutuhnya. Itu satu. Yang kedua, untuk umat Islam sesuai dengan porsinya masing-masing. Saudara-saudariku, ingat ya, tidak harus memaksakan datang ke Palestina. Quran surah ke-17 di ayat yang kelima. Cukup jadi hamba yang baik dulu ya, mendoakan, kemudian sanggup yang kita bisa, kita bermohon kepada Allah segala kebaikan, kemudian saling menguatkan satu dengan yang lainnya umat Islam, yang punya dengan harta, dan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terakhir untuk menutup Pak Ustadz, saya mohon Pak Ustadz juga mendoakan bagi negeri ini untuk diberikan keberkahan dan keselamatan Pak Ustadz. Baik. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dengan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan takwa kita kepada Allah untuk orang-orang Islam, mari kita bermohon, berdoa, semoga dengan doa yang tulus ini Allah memberikan keberkahan di hari yang fitri ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulika al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah gharis bi qalbina ya Allah, gharis bi qalbina hubba hadzal watan ya arhamar rahimin. Ya Allah, tanamkan kepada kami kecintaan kepada negeri ini ya Allah. Bangsa ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma wahid sufufana ya Allah, satukan kami dalam kebaikan untuk berbakti kepada negeri ini dalam rangka ibadah kepadamu. Wa jannibna minat tafruqah, dan jauhkan kami dari perpecahan ya Allah, dari semua sebab yang memungkinkan lahirnya perpecahan dalam kehidupan kami. Allahumma ya arhamar rahimin, gharis ya Allah fi qulubina hubba ya Allah lil jami'il muslimin wal insaniyah ya Allah. Hadirkan kecintaan dalam diri kami kepada sesama muslim dan juga kepada sesama penduduk bumi ini ya Allah, terkhusus di negeri kami Indonesia.
Allahumma hafidh ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami dan berikan hidayah kepada mereka untuk Amin. bersikap adil dalam memimpin negeri ini. Wahfadh ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Dan mohon ya Allah jaga para ulama kami, jadikan mereka ikhlas dalam berjuang berdakwah karenamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan kepada kami di muka bumi ini dan kemuliaan di akhirat saat kami kembali, dan jauhkan kami dari segala apa yang Kau murkai dalam kehidupan kami ya arhamar rahimin. Unsurna wansur ya Allah Palestin, wansur Indonesia ya Allah, waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Tolong kami ya Allah untuk mengamalkan segala kebaikan. Tolong saudara-saudari kami di Palestina, dan tolong kami ya Allah untuk bersikap baik sampai kami kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi atas doanya, atas kesempatan dan waktunya Pak Ustadz. Semoga ikhtiar yang dijalankan Pak Ustadz juga teman-teman bisa membawa barokah bagi kita semua. Amin, insyaallah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nyobain makanan sama Pak Ustadz, boleh ya? Siap. Oke. Punya istimewa, Baik. insyaallah. Nah, itu tadi perjumpaan atau akhir dari perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Bayu Andrianto. Terima kasih dan sampai jumpa.